Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejawat sekalian, kita masuk ke sesi yang kedua dan ini masih berupa dasar-dasar ya, dasar-dasar terkait dengan tata udara dan untuk dasar yang kedua adalah terkait dengan iklim. Saya akan menyampaikan terkait dengan iklim infeksi. Ya. Nah, mengapa kok iklim ini dimasukkan? Karena memang eh, iklim ini nanti cukup berpengaruh terkait dengan tata udara di dalam ruangan. Walaupun dia iklim bisa dikatakan dia di luar bangunan, ya. Misalnya ada hujan, ada eh, apa panas sinar matahari, namun dia mempengaruhi di dalam eh, gedung atau dalam bangunan tersebut. Dan nanti ada kita hubungkan dengan adanya infeksi. Nah, karena kita tahu bahwa infeksi ini disebabkan oleh mikroorganisme dan mikroorganisme ini memiliki batasan-batasan terkait dengan cuaca, terkait dengan kondisi lingkungan, bahkan terkait dengan iklim, yang dia masih bisa hidup, dia masih bisa aktif, atau mungkin dia akan infeksius pada suhu sekian, kemudian tidak infeksius pada suhu sekian, atau dorman pada suhu sekian. Nah, itu kemudian yang menyebabkan di sesi kedua ini kita bicara mengenai iklim dan infeksi. Ya, saat kita bicara mengenai eh, perubahan iklim ya, perubahan iklim ini sangat erat dengan aktivitas kehidupan manusia. Secara jelas kehidupan manusia itu dia memproduksi gas buang. Gas buang. Gas buang itu bisa dari industri, bisa dari kendaraan, bisa dari kalau sejauh lihat itu ada bola bumi, kemudian di sekitarnya sampah, sampah itu juga menghasilkan gas. Ya. Jadi itulah yang nanti akan mempengaruhi dari iklim tersebut. Nah, yang kemudian menjadi konsentrasi dari beberapa negara, bahkan hampir seluruh negara ya, termasuk organisasi-organisasi dunia, terkait dengan gas itu tidak bisa dilepaskan, ya. Dia kemudian terperangkap di dalam atmosfer. Dan ini yang kita sebut sebagai efek rumah kaca, ya, atau greenhouse effect, ya. Sehingga bumi ini yang harusnya udara itu bergerak, dia berganti, kemudian udara yang bergerak itu akan mempengaruhi temperatur. Nah, ini temperaturnya menjadi tidak nyaman. Apalagi kemudian kalau kita spesifikkan gas-gas ini adalah gas-gas yang eh, bukan gas yang kemudian akan kita konsumsi, tapi justru gas ini adalah gas hasil dari konsumsi kita kemudian dibuang. Contohnya ada karbon dioksida. Kita sama-sama tahu bahwa sampai saat ini bahan bakar berbahan fosil dan juga adanya praktik pembakaran hutan, ya, itu masih menjadi sumber-sumber dari gas tersebut. Ya, selain dari tadi misalnya kegiatan perindustrian, kegiatan pertanian, ya, pertanian sendiri juga menghasilkan gas buang, ya, misalnya dari hasil peternakan, hasil produk samping dari mengekstrak eh, apa minyak dari tumbuhan, gitu. Nah, ini semua ada laporannya ya di WHO, WHO. PBB ya di PBB itu PBB memiliki lembaga atau apa ya atau organisasi dia di bawah PBB yang mengurusi terkait dengan perubahan iklim tersebut yang namanya Intergovernmental Panel on Climate Change, ya, atau IPCC. Jadi itu beberapa negara intergovernment yang kemudian uh, dia bekerja untuk memecahkan terkait dengan uh, perubahan iklim ini. Bahkan prediksinya ada 50 tahun. 50 tahun itu bukan dari sekarang. Karena lembaga ini berdiri tahun 2000-an, ya, 2001. Ya, 2001 itu eh, akan terjadi peningkatan temperatur bumi.
ya, dan ada hubungannya dengan aktivitas manusia. Nah, itu menjadi suatu hal yang tentu saja kalau 2001 50 tahun berarti harusnya berapa itu? 2051. Nah, sekarang sudah 2025 berarti ya sekitar kurang 26 tahun lagi akan terwujud ini. Nah, ini adalah efek rumah kaca ya. Jadi efek rumah kaca yang seharusnya eh, sinar matahari itu dipantulkan, tapi karena di atmosfer dia penuh dengan gas-gas tadi, termasuk karbon dioksida, gas metana, dan lain-lain, sehingga dia menjadi semacam perisai dari eh, sinar matahari yang harusnya panasnya bisa dibuang ke angkasa, tapi kemudian justru terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Sehingga saat ini pun kalau kita rasakan kondisinya lebih panas dibandingkan dulu ya. Ya silakan dulunya kapan gitu. Kalau saya dari Magelang, Magelang itu dulu dingin, tapi sekarang menurut saya sama ya. Ya tidak sepanas dengan Semarang, tempat saya sekarang Semarang, tapi sama ada rasa panasnya. Nah, inilah yang disebut sebagai gas buang yang terhalang ya sehingga radiasi yang harusnya ke angkasa tapi malah memantul lagi ke bumi. Nah, dampak perubahan iklim pada kesehatan manusia. Jadi ternyata laporan Organisasi Kesehatan Dunia, ya, WHO tahun 2000-an, 2002, bahwa eh, kejadian-kejadian infeksi termasuk di Indonesia itu dipengaruhi oleh iklim. Ya. Bahkan WHO menuliskan dalam laporannya bahwa Indonesia ini menyumbangkan 2, sekian persen ya, 2,5% itu kejadian diare dari seluruh dunia. Dan sekitar ya 7%-an, hampir 10% itu kejadian malaria. Ya. Jadi itu semua terpengaruh dari perubahan iklim. Ya. Contohnya kekeringan, kekeringan akan meningkatkan kekeringan dan meningkatnya volume dan di beberapa daerah itu bahkan memicu malaria chikungunya. Kemudian sumber makanan dan minuman terkontaminasi oleh limbah, maka menyebabkan kolera. Ya, ya, itu adalah hal-hal yang memicu, ya, yang memicu dan semakin memperkuat terkait dengan hubungan antara iklim dengan infeksi. Ya, jadi ini ada ilustrasi ya, bagaimana eh, jamur Candida ini eh, dia bisa me, apa ya, bisa eksis ya, bisa eksis, bisa eh, tetap ada, bertahan, gitu ya, bertahan karena dia menyesuaikan dengan cuaca. Nah, padahal Candida ini awalnya dia berasal dari eh, apa ya? Dari dia merupakan jamur sapropit ya, jamur favorit pada tanaman. Tapi akhirnya dia bisa ke hewan, menjadi infeksi hewan, kemudian menjadi infeksi pada manusia. Nah, eh, ini akibat dampak tersebut ya dampak dari pemanasan global itu yang kemudian dia akan mempengaruhi terkait dengan sistem biofisik ya jadi fisik dari eh, apa tatanan makhluk hidup tatanan alam gitu dan ekologi bumi kemudian ada penipisan ozon ya di area stratosfer kalau kita melihat dalam ilmu geografi itu kan ada lapisan-lapisannya. Lah ini penipisan stratosfer. Ya, sehingga panas itu tidak terserap tapi malah justru terpantulkan. Kemudian keanekaragaman hayati juga semakin punah karena ada beberapa makhluk hidup yang kemudian tidak bisa bertahan karena misalnya terkait dengan temperatur atau panas dari cuaca atau dari sumber daya yang dia butuhkan dari alam misalnya air kondisinya kering ya. Kemudian kalaupun ada kondisinya tidak sehat. Kemudian ini nanti juga akan mempengaruhi terkait dengan eh, apa
biota atau kehidupan di darat ataupun di lautan. Ya. Dan kalau kita lihat saat ini juga air laut juga lebih cenderung pasang, gitu ya, lebih cenderung pasang sehingga eh, pasokan air tawar pun semakin tergerus. Kalau kita tahu bahwa air tawar itu dia berasal dari dalam tanah, ya, dalam tanah, kemudian ada dari danau dan lain. Tapi kemudian itu pun juga akhirnya tergerus, ya, tergerus ataupun eh, air laut melakukan atau mengalami suatu apa ya, suatu perembesan dalam kapiler. Kalau sejawat ingin lihat salah satunya dalam gedung itu sering kita temukan di dinding itu ada semacam apa ya, semacam butir-butir seperti pasir gitu ya. Kalau kita usap seperti tepung tapi kasar. Nah, itu adalah eh, kita sebut sebagai infeksi garam. Kalau orang bangunan bilang infeksi garam, orang sipil dan arsitek bilang infeksi garam. Nah, dan betul memang itu ada garam loh. Dari mana? Dari air tanah. Yang dulunya air tawar karena ada kemudian laut dia pasang, dia kemudian semakin tinggi ya, masuk ke daratan dan ada kapilarisasi ke dalam sumber air tanah. Ya, kemudian penyebaran polutan organik persisten ya. Polutan organik itu maksudnya sebenarnya dari makhluk-makhluk hidup, tapi kemudian dia ada misalnya kotorannya dan lain-lain yang kemudian dia menjadi polutan. Nah, dampak langsungnya kalau kemudian nanti rumah kaca tidak teratasi dan sebetulnya sudah terjadi ya, memang sulit mengatasi itu. Kemudian eh, ada kenaikan temperatur, maka akan muncul stres. Ya, stres dari si makhluk hidup itu. Ya. Yang kemudian eh, atau kematian akibat banjir dan badai yang dipengaruhi oleh perubahan iklim. Nah, ini dampak langsungnya. Dampak yang tidak langsung penyesuaian dari beberapa faktor terhadap cuaca yang berubah. Jadi temperatur tinggi, kemudian curah hujan mungkin sedikit atau tinggi sehingga beberapa makhluk hidup kemudian dia menyesuaikan diri supaya dia bisa bertahan hidup. Tentu saja kalau dalam rentetan kisahnya ini pasti ada yang makhluk hidup yang kemudian mati. Dan yang hidup-hidup ini dia akan menjadi semacam host ya, menjadi host atau tempat dari mikroorganisme yang dibawa. Ya. Yang awalnya dia tidak ada di dalam makhluk itu, tapi kemudian eh, dia bisa ke dalam makhluk tersebut karena habitat aslinya dari mikroorganisme itu juga mulai rusak atau bahkan mulai berkurang. Ya, misalnya awalnya dia ada di eh, binatang apa ya A gitu. Tapi kemudian kalau binatang A sudah punah, dia bisa aja mencari alternatif lain dan bahkan akhirnya sampai ke manusia. Ya, dan juga bisa juga karena predator vektor tersebut berkurang, gitu ya. Jadi kalau di dunia binatang itu kan saling makan memakan itu hal yang lumrah, gitu ya. Karena untuk bertahan hidupnya begitu. Nah, tapi ini kemudian vektornya berkurang sehingga tidak mampu bertahan. Kemudian dia harus berusaha mencari host lain. Ya, ini adalah trias epidemiologi. Jadi kita tahu bahwa ada host, ada agent, ada environment. Jadi tidak mungkin kita hanya memperbaiki hostnya saja tanpa kita memperdulikan antara agentnya apa atau penataan lingkungan. Ya, sehingga dari segi epidemiologi ini akan mempengaruhi juga terkait dengan penyakit-penyakit yang baru, gitu ya. Kita sebut sebagai emerging disease. Bahkan juga ada re-emerging ya, yang dulu tidak ada tapi kemudian sekarang ada gitu. Itu ada re-emerging. Ya, dan juga faktor demografi, faktor kependudukan ya. Penduduk dunia semakin padat, kebutuhan makan sumber daya alam juga semakin padat. Nah, inilah yang kemudian nanti akan menyebabkan eh, secara tidak langsung awalnya ada bukan perebutan sumber daya makan sumber daya terkait dengan makan tapi eh, perlahan akhirnya sumber daya tadi yang turun kita kebutuhannya semakin banyak perlahan itu akan menjadi sebuah tantangan bagi manusia untuk kemudian
dia menimbulkan budaya-budaya baru, ya, budaya-budaya baru. Contohnya, eh, apa? Contohnya, oh nanti ada contohnya. Bagaimana kita bicara COVID yang katanya dari kelelawar itu. Nah, itu ada contohnya mungkin dia dalam rangka untuk mencari sumber makanan yang baru. Kemudian juga kalau bicara demografi, kita bicara terkait dengan sosiologi. Dan dalam sosiologi saat ini ada perilaku yang menyimpang, ya amoral, yaitu LGBT, LGBTQ plus sekarang ya, ada queer and so on, etc. Ini intermezzo aja ya. Hampir semua produk AI yang saya coba, saya masukkan gambar ini. Bagaimana menurut Anda terkait dengan LGBTQ? Gambar ini menuliskan amoral. Mereka menjawabnya hampir seragam. Mohon maaf, kami tidak bisa mendeteksi atau menganalisis. Mohon maaf, silakan dicoba lagi dan lain-lain. Tapi kalau kemudian diketik, tolong gambarkan bendera LGBTQ, maka dia langsung akan menggambarkan. Kalau kemudian disuruh gambarkan bendera LGBTQ yang tulisannya amoral seperti ini, dia nggak akan mau gitu. Nah, ini unik ya. Nah, tapi kita ambil kesimpulan bahwa eh, di dalam di dalam apa perubahan iklim tadi juga ada perubahan manusia, ya, perubahan pola pikir, perubahan tindak tanduk dan lain-lain, ya. Ya, sebagai contoh, ini saya mengambil contoh ada negara bagian di India namanya Punjab, cukup terkenal karena di situ ada komunitas orang beragama Sikh, SIKH, Sikh ya. Bukan Hindu, mereka bukan Hindu, bahkan sempat ada pemberontakan besar eh, dari Sikh tersebut yang dipimpin oleh ulamanya, gitu. Pemberontakan besar sampai karena daerah itu yang memberontak rakyat sampai akhirnya pasukan nasional dikerahkan di situ. Nah, tapi ada cerita menarik terkait dengan infeksi ini. Di akhir abad 20, ya, di Punjab itu angka morbiditas atau kematian terkait dengan malaria itu meningkat, ya. Sehingga kemudian disebut sebagai daerah epidemi malaria. Nah, em, peningkatan ini kemudian diteliti, kok meningkat kenapa ya? Oh, ternyata curah hujan sedang tinggi, ya. Curah hujan sedang tinggi, kemudian eh, ada kelembapan yang meningkat, termasuk kelembapan di area irigasi. Nah, kemudian perubahan curah hujan, ya, ini akan meningkatkan nyamuk, makanya malaria cukup banyak. Dan ini yang kemudian ada bukan tidak bisa mengatasi, ada ketimpangan, ada sumber daya untuk fasilitas kesehatan dengan kejadian, sehingga morbiditasnya meningkat 5 kali lipat. Dan itulah yang terjadi juga di Wuhan, ya. Di Wuhan kemarin, kalau kita memandang hanya sisi agent saja, maka kita langsung berpikir coronavirus, COVID, gitu. Padahal sebetulnya harus ada kajian terkait dengan selain agent, tapi host dan apa environmentnya. Ya, ada yang tahu ini siapa? Jun Almeida ini siapa? Silahkan. Jun Almeida ini siapa ini? Ini bisa bisa di unmute kok. Silahkan. Siapa Jun Almeida ini? Tidak tahu, dok. Virologis, dok. Ahli virologi, dok. Good. Ya, virologis. Ya, tapi sebetulnya dia awalnya tidak pernah bercita-cita jadi virologis. Dia sebetulnya tuh CS, cleaning service. Nah, dia cleaning service. Saya juga kagum tuh mendengar cerita ini, membacanya. Dia cleaning service di sebuah laboratorium milik seorang profesor, tapi kemudian dia diminta bantu-bantu, ya, diminta bantu-bantu untuk
eh, ya pemeriksaan termasuk menggunakan mikroskop dan lain-lain. Ya, Todorowo kok ternyata bagus ya, cara kerja dia bagus dan lain-lain sampai akhirnya dia apa mendapatkan pendidikan mungkin disekolahkan ya oleh profesor sampai akhirnya dia menjadi seorang yang menemukan virus coronavirus gitu. Jadi kalau mau tahu penemu coronavirus ya ini John Almeida. Tapi coronavirus itu kan bermacam-macam ya. Nah, sampailah kita kemudian dikenal di COVID. Nah, jadi kalau orang kemudian bicara COVID ini virus baru enggak, itu kok COVID itu coronavirus juga. Dan saya tunjukkan, sempat tunjukkan di salah satu video, ini bukunya. Nah, ini buku COVID-nya ini. Buku COVID, buku virologinya, virologi klinik gitu. Nah, di situ ada. Nah, penjelasan urutan genom rantai panjang dari virus COVID dan genom lain dari virus keluarga coronavirus ini menunjukkan ada hubungan antara COVID-19 dengan coronavirus yang pada kelelawar. Ya, ada itu loh, apa namanya gennya itu. Bahkan identik 96%. Nah, akhirnya kemudian diambil kesimpulan bahwa ini ada hubungannya terkait dengan budaya konsumsi kelelawar gitu. Ya, nah, bila kita hubungkan terkait tadi faktor demografi, sebetulnya Republik Rakyat Tiongkok ini kan bukan negara yang kekurangan makanan ya, bukan negara miskin gitu. Nah, tapi memang ada apa ya, kultur ya, budaya, sosiokultural ya, bahasa Indonesia, sosiokultural yang mereka ini memakan semua jenis binatang ya, jenis salah satunya kelawar itu. Kalau di Indonesia itu sempat saya diberitahu dan diajak kalau mau ke sana dok kita antar itu namanya Pasar Tomohon ya di Sulawesi itu jual apalah jual rica-rica ular dan lain-lain ya ya tapi intinya Tiongkok kalau kita lihat Tiongkok yang saat ini ada dia masih negara komunis, tapi memang ada perubahan semenjak presiden sebelum Xi Jinping ini, namanya Deng Xiaoping. Dia punya prinsip tidak peduli kucing hitam ataupun kucing putih, yang penting bisa nangkep tikus. Jadi dia mulai tidak peduli ini mau ideologi komunis atau kapitalis, yang penting Tiongkok maju. Ya. Nah, tapi ternyata kemajuan mereka ini tidak disertai dengan perubahan di sosiokultural, sehingga pola makannya pun seperti itu. Bahkan ada kreasi-kreasi pola makan baru yang tidak wajar, gitu. Seperti misalnya makan plasenta, plasenta bayi gitu, dimakan kan plasenta itu kan sebetulnya alat untuk mengirim makanan dari ibu ke janin ya waktu masih di dalam kandungan gitu itu dimakan gitu. Nah, ini yang menjadi unik. Nah, ini kalau 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 eh, di Tiongkok pun gambaran ininya, gambaran piramida demografinya seperti ini ya. Ada ada hal-hal yang eh, tidak seimbang gitu ya. Nah, eh, dengan adanya pola seperti itu, termasuk pola konsumsi makanannya kelelawar seperti itu, maka beberapa makhluk itu kemudian punah. Padahal makhluk itu punya eh, mikroorganisme yang membutuhkan untuk menjadi tempat inangnya. Karena tidak ada, maka kemudian dia bergerak, beradaptasi dengan situasi di lingkungannya dan lingkungan paling banyak jumlahnya adalah manusia. Nah, disitulah kemudian dia berusaha beradaptasi dengan tubuh manusia. Nah, itu yang kemudian apa menjadi perhatian bahwa kenapa kok dari kelelawar ke manusia itu bukan hanya semata-mata karena makan sup kelelawar saja, tapi lebih dari itu ada mekanisme-mekanisme yang dia memang kemudian virus itu kan partikel ya, dia terbawa entah mungkin dari binatang atau dari faktor lain seperti udara yang kemudian sampailah ke manusia. Nah, ya ini yang tadi yang saya sampaikan, bagaimana naturalnya itu di kelelawar, tapi kemudian dia bisa ke kuda, ke manusia, ya. Bahkan ada pertanyaan bagaimana kalau dengan golongan
kucing ini, ada kucing, ada harimau, singa. Ini bagaimana? Ini belum belum ada pembuktiannya. Baik, itu jawab kita sampai di diskusi, jadinya terkait dengan iklim dan infeksi. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Izin Pak, Iya, silakan. ini Pak, eh, pernah terdengar atau terbaca dari dulu dosen saya bahwa pada saat ini, kalau dulu kan nyamuk itu tidak mau tidak mau turun tidak mau naik ke ketinggian. Apakah memang begitu Pak? Misalnya kalau di gunung itu nggak ada sampai berapa di berapa meter di atas permukaan laut dia nggak mau lagi. Tapi sekarang eh, sudah ada di gunung tuh ada seperti kami kan ada Gunung Dempo nih Pak di sini. Nah, di villa-villanya itu udah ada nyamuk. Apakah itu memang benar begitu karena perubahan iklim atau bagaimana? Kasih. Ya, saya tersenyum kenapa? Rumah kami ini ada beberapa cicak, Bu. Ini saya cerita. Istri saya bilang, cicak sekarang ini kok nggak di dinding ya? Cicak sekarang ini di lantai, kata dia. Ini cicak yang di lantai, kata dia. Ini kayaknya lagu anak-anak harus direvisi. Kan cicak ya di dinding ya, cicak ya di lantai. Pernah juga ada di mana? eh, di ini ada tempat cuci piring lah dia terjatuh di situ artinya kan berarti dia berjalan naik ke lemari kemudian ke area kompor sampai jatuh ke situ ya ya eh, memang ada fenomena-fenomena yang kita amati sepertinya memang tadi makhluk hidup itu kan memang dia harus bertahan gitu ya dia bertahan sehingga ada, bisa jadi mungkin itu yang bisa menjawab entomolog ya, seorang entomolog, seorang ahli entomologi, ahli tentang serangga itu yang dia bisa menjelaskan bahwa oh ya memang nyamuk itu ada apa, ada mekanisme perubahan, entah itu nanti mutasi atau apa kita namakan, tapi ya memang seperti itu gitu. Ya, jadi betul, Bu, bisa jadi seperti itu ya. Bahkan manusia pun juga bisa saja berubah. Nih. Saya aja mendadak berubah. Perasaan tadi saya terang kok, ini sekarang saya menjadi gelap ya. Nah, ini saya berubah sesaat ini. Oh, ya karena korden saya ditutup nih. Minta tolong Mas dibukakan sedikit. Ya, ya bisa berubah begitu. Ya. Nah, sudah Kak, sudah cukup. Nah, ini saya berubah. Ternyata juga faktor iklim gitu ya. Ya, Dok mau tanya. baik. Ada lagi? Boleh dok? Iya, gimana Mbak Levi? Ya, ini berkaitan dengan tadi perubahan iklim ya dok. Kan akhir-akhir ini di dunia ini kan kalau kita lihat terjadi pergeseran iklim ya dok. Seperti misalnya sekarang di Arab Saudi lebih sering hujan banjir. Terus di Indonesia ini kan musim panas sama hujannya itu kadang hujan memanjang, kadang panas yang memanjang. Nah, apakah kemungkinan terjadi ada pergeseran jenis infeksi di tiap negara tersebut? Dok? Terima kasih. Ya, eh, saya baca artikelnya BMKG, kemarin itu ada menarik bahwa kita itu sekarang sedang masuk musim kemarau, tapi kemudian disebut sebagai kemarau basah. Kemaraunya iya, tapi kemudian kalau pas tidak hujan, jadi kemarau basah itu karena di musim kemarau masih turun hujan, tapi ciri khas kemaraunya ada gitu. Termasuk kelembapannya meningkat, ya sangat tinggi. Terutama kalau mau hujan turun itu kan mendadak rasa apa gerah ya. Gerah itu apa? Kalau orang Jawa bilang sumuk, kalau main gerah ya. Walaupun kalau di Jawa tuh gerah itu artinya sakit, gitu. Membingungkan kan? Nah, itu memang memang ada pengaruhnya. Dan terkait dengan perubahan iklim kemudian nanti ada jenis-jenis infeksi, iya. Sebetulnya apa yang tadi kita presentasikan hari ini sebetulnya adalah sebuah tulisan ilmiah yang pernah saya buat waktu itu di S2 Arsitektur. Kebetulan kita ada namanya eh, ekologi dan arsitektur gitu. Jadi konsepnya ini nanti nanti makanya kenapa ini saya hadirkan dulu karena konsepnya nanti kalau ada yang membangun
bangun apa rumah sakit gitu, itu tidak bisa hanya kemudian dok, eh, kami digambarkan dong gitu. Dok, kita mau minta apa rumah sakit mau konsul gambar, tidak bisa seperti itu. Tidak hanya masalah gambarnya atau ikut seminar, tapi kemudian sekarang lagi musim nih. Saya juga agak kaget. Cukup banyak seminar-seminar yang memberikan seorang dokter gitu ya, saya dia SPMK atau SPPK atau yang lainnya, tapi dia bicara tentang desain gitu ya, desain dan kotak-kotak gitu. Padahal kalau kita di arsitektur, desain itu tidak hanya kotak-kotak itu saja, termasuk nanti kita kan akan kuliah ke tata udara. Tata udara itu tidak hanya masalah kotak-kotak gambar itu enggak, tapi ini eh, daerah ini cuacanya apa ya, daerah pantai atau daerah pegunungan misalnya seperti itu. Kalau pegunungan yang menyerap dingin pakai material apa gitu. eh ada salah satu arsitek senior, tapi dia nggak pernah bangun rumah sakit, tapi diadopsi sistem dia namanya Romo Mangun. Saya Jogja Jawa tahu nggak ya? Romo Mangun Wijaya itu arsitek, tapi beliau seorang pastor. Dia di Jogja itu dia membangun dindingnya menggunakan batu kali. Tapi batu-batu sungai itu yang besar-besar itu dicuci dulu. Loh, kenapa kok ya kok dicuci? Ternyata apa? Supaya eh, apa yang menjadi kotoran itu betul-betul bersih sehingga karena batu itu kan berpori. Nah, sehingga dinding itu nantinya bisa bernafas. Dia bisa menyerap menyerap dingin tapi kemudian menyerap dingin tidak meneruskan dingin itu sampai ke dalam ruangan. Tapi hawa dari ruangan yang hangat dia bisa alirkan sehingga batu itu kalau dipegang dia tidak dingin tapi tidak panas gitu ya, lebih cenderung hangat karena dia semacam barrier di antara itu. Dan itu kemudian diadopsi oleh sebuah rumah sakit di Jogja juga, namanya Rumah Sakit Katolik juga, Rumah Sakit Santo Yusuf Boro. Itu juga bangunannya seperti itu. Saya mengunjungi situs-situs seperti itu karena memang memang bagus gitu ya. Artinya eh, mengeksplorasi oh bangunan rumah sakit itu nggak harus bentuknya seperti itu gitu. Kemudian menghadapnya harus menghadap jalan gitu. Enggak. Ya, menghadap kita tentukan dulu arah sinar matahari di mana terbitnya, tenggelam di mana, kemudian cuaca di sini seperti apa gitu. Itu harus kita pertimbangkan gitu. Saya dulu dosen, sejawat sekalian, dosen di Universitas Islam Sultan Agung. Nah, ini ada guru saya PPI ini, beliau IPCN di Rumah Sakit Sultan Agung. Eh, saya pernah mengkaji area saat saya S2 arsitek ya, area di sekitar rumah sakit tersebut. Bahkan beberapa bulan lalu saya diminta presentasi itu di Thailand. Memang rumah sakitnya adalah rumah sakit yang ada di lingkungan yang memang area tersebut rawan banjir gitu, rawan banjir. Jadi dulu waktu saya jadi mahasiswa pun juga kalau mau ke kampus kalau pas musim musim hujan itu banjirnya bukan karena air hujannya, karena rob itu dari air laut naik ke daratan. Itu memang tidak bisa kita cegah. Ya sudah akhirnya kita kita sedia sepatu boot kita jalan ke kampus gitu. Nah, tapi yang menarik dari apa yang saya teliti kecil-kecilan ya, dari kecilan ternyata rumah sakit di area seperti itu memang membutuhkan material yang dia tidak bisa dibangun hanya seperti oh yang penting berdiri, tidak bisa. Jadi dia harus ada area bukan lagi peresapan air karena air nggak mungkin meresap, tapi area yang dia bisa air itu bisa dibuang tanpa kemudian dia menambah debit air yang di luar atau justru balik ke dalam. Nah itu tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Termasuk bagaimana nanti menciptakan tata udara kalau sedang kondisi banjir seperti itu, tata udara di dalam ruangan kelembapannya diatur lebih rendah dari ketentuan Kementerian Kesehatan. Karena kalau sama dengan ketentuan Kementerian Kesehatan 60% itu kalau kondisi normal. Tapi kalau kondisi sedang hujan, banjir, seperti itu yang dimana volume air sedang melimpah, kena sinar matahari, kemudian air menguap, maka di dalam ruangan tersebut dipastikan kelembapannya lebih bisa jadi lebih tinggi daripada 60% tadi sehingga nanti hujan. Nah,
itu faktornya seperti itu, termasuk juga nanti terkait dengan karakteristik penyakitnya juga apa akan variatif begitu. Saya menerangkannya agak panjang karena mungkin ini apaan kok iklim dan nah karena tulisan ini pun juga sempat dikritisi waktu sekolah dulu loh. Ini Pak Dokter kok ngangkat iklim dan infeksi. Wah menarik ini. Bisa dipresentasikan, bisa Romo ya karena guru kami Romo-Romo, pastor-pastor. Karena saya sekolahnya di Universitas Katolik gitu ya, di S2 S3-nya di Universitas Katolik jadi pastor-pastor. Ya, silahkan. Kita Izin masih bertanya, dokter. Ye, monggo. Ini dokter, jadi berhubungan dengan iklim tadi ya, kalau misalkan di sekarang ini memang kemarau basah gitu tadi yang dokter jelaskan. Betul. Nah, di rumah sakit kami ini kebetulan di area koridor itu juga timbul jamur gitu dok. Maksudnya Hmm. walaupun tidak ruangannya tidak tertutup, itu di koridor eh, sebelah dengan ruang rawat inap, tempat masuk keluar pasien itu sekarang timbul jamur lah. Apa perlu kita tambahkan kipas atau apa nih supaya tidak timbul lagi gitu dok? Kok koridornya tidak Oke, tertutup artinya dia berhubungan dengan alam. oke benar. Nah, oke. Kemudian bentuk koridornya itu eh, di tengah-tengah apa saat kita berjalan sepanjang koridor itu kanan kirinya apa? Sebelah kiri kita kamar pasien, sebelah kanan taman atau bagaimana? Kamar pasien dokter, Sebelah kiri kamar pasien. kamar pasien. Nah, sebelah Sebelah kanan, kanan kamar pasien. loh, berarti udara atas kan pasti ya atap kan? Atap. Ya, berarti itu tertutup. Itu yang dikatakan tertutup. Eh, iya, Karena tapi apa? sebelah masuk lagi ini dok, Eh, masuk lagi ini keluar. Jadi dekat dengan area keluar sebetulnya. Ya, dekat dengan area keluar. Tapi Oke. seperti halnya sebuah tabung, seperti halnya sebuah tabung, di sini ada kelembapan yang tinggi. Area keluarnya misalnya ini ya, ya ini area keluarnya di tisu saya ini. Tapi di lorong ini kan sudah terbentuk tinggi dan Hmm. ada, ada perembetan yang dia akan mempengaruhi di titik keluar ini. Pasti dia akan terpengaruh dari tabung ini seperti ini. Nah, saya punya gelas nih. Kemudian saya tiup gelas ini di ini alhamdulillah nggak ada airnya ya. Kalau ada airnya kan tidak boleh meniup makanan dan minuman. Nah, ini kalau saya tiup pasti di sini akan muncul muncul titik pengembunan. Kenapa? Karena dia ada rambatan terhadap Hmm. terhadap pengembunan itu. Jadi yang bagus memang nah ini kalau solusinya apakah perlu diberi kipas? Sebetulnya eh, yang penting ada airflow. Nah, airflow itu harus ada yang mendorong atau masuk, itu kita sebut nanti inlet, nanti di pertemuan kesekian ada inlet, keluar itu namanya outlet. Harusnya ada seperti itu. Nah, yang menjadi masalah kadang eh, bingung nih cara menentukan inlet outletnya itu. Nah, beberapa rumah sakit seperti Mbak Ayu ini, Oke. dokter tadi itu koridornya begini. Nah, itu saya kadang susah membayangkannya. Lebih enak kalau kita datang langsung karena untuk mendesain tuh memang kadang ya sempat saya di Garut itu diajak mendesain, tapi kemudian saya keluar, loh dok, ke sini dok, yang mau dan saya mau keluar dulu. Saya keluar tuh saya melihat arah matahari, kemudian saya melihat angin, kemudian saya melihat oh di sana perkampungan ya di perkampungan, jadi tidak langsung dan oh desain ruang ini ya di sini saja, enggak. Kebanyakan memang seperti itu, tapi saya memahami kalau dari beberapa keilmuan ini, oh kita tidak bisa membangun sebuah koridor pun harus kita melihat dari sana apa ya bisa penghawaan enggak ya itu Gitu. ya Timbulnya beberapa ini, waktu ekstrim-ekstrim ini, waktu cuaca ya ekstrim ya ini. ya Kemarin-kemarin bulan lalu tidak. ya tidak kan berarti Hmm. berarti itu ada hubungan dengan perbedaan apa ya bisa perbedaan temperatur perbedaan kelembapan perbedaan tekanan juga walaupun ruangannya tidak pakai magnelik terkait dengan yang di koridor dengan yang di alam. Tuh, sehingga ada pengaruh itu ya. Oke, terima kasih dokter. Oke Izin masih dokter, izin dokter. ya Satu lagi masih ya. 15 menit lagi yuk. Ya, ini dok mau nanya.
Mungkin ada dekat-dekat lah tadi yang material untuk dinding lah. Nah, sekarang ini kan pakai bata ringan. Apakah itu Hebel, nanti bata ringan benar Pak apa sih namanya? Benar hebel, bata ringan kan hebel, Pak ya? hebel. Hebel ya benar benar hebel. Hebel pakai hebel. Itu apakah kalau saya melihat itu kok banyak sekali debu-debu dok yang ditimbulkan. Apakah itu nanti apakah sama dengan asbes gitu kan yang banyak debu juga apakah seperti itu gitu kan. Kemudian bagaimana nanti apakah nanti akan menimbulkan efek panas kah atau akan bisa meredam untuk kelembapan kah gitu kan Dok? Karena material itu sangat-sangat baru kami ketahui dipakai juga baru itu biasanya kan pakai bata biasa kan ini bata yang hebel itu gimana Dok? Ya, Kasih Dok. ya. Kalau ini diperpanjang sebetulnya eh, ada yang bukan dia tidak bermaksud membenturkan, tapi memang di kalangan orang teknik juga menjadi perdebatan antara hebel dengan bata merah ya. Bata merah itu ada ininya, ada yang membanding-bandingkan gitu. Dan memang proses dari pembuatan hebel dan bata merah sendiri sangat berbeda gitu. Hebel itu kan sebetulnya apa ya? Dia cetakan ya, dia modelnya cetakan, campuran ada semen ya, kemudian kapur, makanya warnanya putih kan, kemudian ada apa? Pasir ya, pasir, tapi pasirnya pasir ini loh, apa? Yang kayak untuk sepatu itu loh Bu, apa sih? Pasir silika ya kan, ada silika gel. Nah ini pasir silika, kemudian ada air juga, tentunya air untuk proses apa ya, proses pencampuran dari semua itu tadi. Dan Hebel sendiri memiliki keuntungan yang pastinya ringan, kemudian ukurannya besar-besar, jadi kalau bangun itu cepat gitu ya. Dan sebetulnya juga karena dia ada unsur kapur, maka isolasi terhadap panas juga bagus. Kemudian untuk peredaman suara juga bagus, ya. Dan karena ada kapur, tadi Bu bilang gipsum ya, dia ada kapur. Kapur itu kan untuk TKA, untuk tingkat ketahanan apinya juga sebenarnya bagus ya. Jadi dia lebih tahan api gitu. Nah, sedangkan kalau bata merah itu hanya satu material, tanah liat gitu. Dan prosesnya, kalau hebel itu kan prosesnya dibentuk kemudian dipanaskan menggunakan autoklaf atau pemanas gitu. Tapi kalau bata merah kan dia dibakar, dikeringkan, ya, dibakar lagi gitu. Jadi eh, sebetulnya ketahanannya lebih bagus bata merah kalau saya bilang ya. Ketahanan terkait fisiknya. Tapi memang kalau untuk hal lain seperti isolasi panas, isolasi suara itu memang lebih bagus eh, Hebel gitu ya. Dan tapi harganya juga lebih mahal kalau untuk Hebel. Dan juga terkait dengan proses tadi, kalau dia Hebel itu sistemnya autoclave, artinya dia di ruang tertutup menggunakan mesin. Ya kalau bata merah tentu saja dia menggunakan pembakaran yang itu eh, beberapa orang juga mempermasalahkan terkait dengan dampak lingkungannya gitu. Nah, jadi itu yang kaitannya itu. Nah, kalau tadi yang ditanyakan adalah apa apa Bu tadi untuk Debu, debu, Pak. debu ya, Banyak debu, untuk ya. debu ya pastinya debu karena ada campuran-campuran tadi termasuk kapur. Nah, kapur itu kan kalau saya kadang kalau di jalan raya itu setir mobil ketemu truk bawa hebel gitu sampai rumah sakit mobil saya langsung kayak bunglon yang awalnya abu-abu jadi putih gitu. Jadi mobil ambulan. Aduh, nah ini kan repot. Karena memang memang debunya itu dan itu tidak boleh langsung dilap gitu karena dia mengandung silika tadi bisa menggores cat gitu. Jadi ada tekniknya. Ya nanti mungkin ada pertemuan lagi apa mencuci aspek PPI dalam mencuci mobil. Wah, ini makin kemana-mana ini langsung saya ditegur oleh Perdelin dan HIPI nantinya.
Ini kok makin ngaco ini. Enggak, tapi seperti kemarin saya nulis apa aspek PPI terkait dengan pembakaran apa menyembelih karena memang di tempat kami, masjid kami itu mainnya main tangan kosongan begitu. Jadi ini oh ya seperti ini ya kita melihat aja. Terus nanti darah paling cuma dicuci seadanya, ngambil teh, minum gitu. Jadi aspek aspek TPI-nya kan tidak anu ya tidak terpenuhi. Begitu. Ada lagi kurang 9 menit lagi. Silakan. Bu Aidia ini bertanya Bu Aidia, kok nggak ada suaranya ya? Tapi gerak mulutnya seperti bertanya, tapi tanpa Bertanya, suara. Nah, ini kalau sinetron dulunya namanya aksara tanpa kata itu. Kalau dulu ada sinetron judulnya ini. Oh, masih belum terdengar, Bu. Coba AC. Udah Nah, kedengeran belum, sudah. Dok? Saya baru mau bilang coba Oke. AC-nya dikecilin. Apa hubungannya Ya. nih AC dengan suara? Ya, silakan, Bu. Iya, jadi ini kita bahas ini tentang iklim dan infeksi ya. Ada juga tadi tentang efek rumah kaca. Nah, Hmm. bangunan-bangunan sekarang ini, Dok, kami juga nih sedang bangun rumah sakit dan itu dari penyampaian teman-teman bahwa gedung kita yang baru ini dominan kaca gitu, Dok. Sedangkan kalau saya dengar tadi efek dari rumah-rumah kaca tadi bahwa proses yang matahari tadi pemantulan dan akan terperangkap di atmosfer segala macam itu, Dok ya. Berarti matahari akan lebih banyak masuk nanti ke ruangan yang artinya bahwa akan meningkatkan kelembapan di situ. Benar enggak, Dok? Kelembapan pasti akan meningkat ya, Dok ya. Jadi yang saya tanyakan berapa persen misalnya ini karena kita mau bangun ruangan, bangun gedung, berapa persen kaca yang bisa kita pakai selain itu tadi kan memang batu-batu karena kami kayaknya dikelilingi kaca begitu, Dok, gedung baru ini. Ya. Rumah Nah, sakit rasa apakah memang akuarium, akan Bu ya. pengaruh? Hah? Rumah sakit rasa akuarium. Iya dong, benar. Tapi itu permintaan dari ini juga katanya enak kaca gitu, biar pencahayaan cukup. Tapi maksud saya kalau pencahayaan oke memang bisa tercapai, tapi kan matahari tadi akan eh, terperangkap di dalam itu untuk jadinya akan meningkatkan kelembapan mungkin ya. Ya. Gitu. Jadi yang efek rumah kaca tadi yang saya sampaikan, eh, itu sebetulnya kiasan karena ada namanya rumah kaca yang untuk tanaman itu memang dia akan memasukkan termal kepada tanaman jadi dia mencegah termal untuk keluar berlebihan itu memang efek rumah kaca sedangkan rumah sakit saat ini yang dia memiliki desain kaca dan saya juga termasuk yang mendesain rumah sakit dengan konsep kaca. Sebentar saya mudah-mudahan di Google ada ya. Sebentar. Eh, mudah-mudahan ada ininya, ada fotonya. Nah, ini ada nih. Ya, saya share ya. Ini ini ada salah satu apa yang saya ikut desain. Namanya Rumah Sakit Ki Ageng Sedayu di Pekalongan. Ini jendela-jendela kaca semua dan tidak langsung jendela ke kamar karena ini di balik kaca ini ada lorong dulu. Lorong, setelah lorong terus baru kamar. Kamarnya juga ada kaca. Jadi eh, panas itu tidak langsung kena ke dinding kamar. Jadi pasien masih sejuk. Itu pertama. Kemudian ini full kaca ini. Ya, ini full kaca gitu. Tapi juga sama, ini kaca, tapi kemudian bukan ruangannya nggak nempel di setelah kaca. Jadi kita nggak bisa kemudian kayak bekerja nongkrong di apa lihat ke kaca langsung. Enggak. Jadi kaca, kemudian ruangan, kaca koridor terus baru ruangan gitu. Nah, tapi untuk membuat desain-desain seperti ini memainkan kaca, betul kita harus harus mempertanyakan terkait bagaimana supaya tidak panas. Maka dari itu
eh, dalam desain bangunan kaca itu kita harus mempertimbangkan namanya nilai OTTV, Overall Thermal Transfer Value gitu ya, OTTV. Jadi eh, transfer panas, nilai transfer panas keseluruhan. Itu ada rumusnya dan itu nanti akan em, apa ya? Akan mengukur efisiensi dari perambatan panas. Semakin kecil OTTV-nya, maka semakin baik resapan terhadap panasnya. Eh, Kalau Ibu pernah ke Haromen, Makkah ataupun Madinah, kalau kita ke sana itu kan ya panasnya panas dari atas ya. Tapi kalau megang lantainya, megang kan nggak ada orang menyandar di dinding Ka'bah kemudian apa pulang dengan luka bakar. Wah, seorang apa terus nanti direkayasa kena azab ini. Wah, nyadar ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok nginjak lantai Masjidil Haram, nginjak lantai di Madinah kok nggak kemudian apa jamaah nginjak langsung tahu-tahu pada berjatuhan gitu karena luka bakar di telapak kaki karena dia ada resapan panas, ada peresapan terhadap radiasi dari panas tersebut gitu. Nah, kalau memang rumah sakit akan membangun itu, usul saya sampaikan ke mana ke pihak yang membangunkan nilai OTTV-nya tolong dihitung gitu. Jangan sampai nanti kemudian sudah jadi tampak bagus di kamarnya dan itu harus di anu ya kaca kemudian dikasih koridor terus baru ruangan. Jangan sampai kemudian di ruangan dipasang AC kok masih sumuk. Ya ada rambatan panas dari kaca itu gitu. Nah, itu yang harus ditekankan gitu. Dan mudah-mudahan arsiteknya yang membangunnya dia punya sertifikat terkait dengan hospital engineering atau green building, sertifikat green building. Gitu. Ya, begitu Ya, Bu. mudah-mudahan dok, ya ini sesuai dengan yang diharapkan Ya, ini OTTP-nya lebih sertifikat saya kecil. Bu. Green apa hospital engineering. Ya. Nah, Oh, silakan nanti kalau rumah iya. sakitnya membangun, saya bersedia. Nah, Konsultannya Pak ya. bercanda. Iya, ya. Tapi ini kayaknya sudah kejadian. Jadi kalau misal Ya, nggak ada nanti apa-apa. tidak tercapai terpenuhi, mungkin Ya, kita tinggal mungkin senyum-senyum bisa saja. dikonsultasikan. Nah, seperti ini. Contohnya OTTV ini. Ini kacamata saya ini. eh Kacamata saya ini kalau dia kan kadang berubah warna itu. Nah, OTTV pun juga kadang ada yang kaca-kaca yang memainkan seperti itu. Begitu semakin ini dia semakin meneduhkan. Gitu. Semakin terpanasi dia semakin meneduhkan. Itu. Jadi saya sekarang SKP saya untuk pelaksanaan sehat itu berkurang karena kebanyakan kebanyakan saya ikutnya sertifikasinya seperti ini gitu. Ini nggak laku di depan Pak Budi Gunadi nggak laku. Apaan ini? Tapi ya alhamdulillah. Ya, oke. Wah sudah jam 3. Terima kasih, Dok. Oh kurang 1 menit lagi. Oke. Ada lagi? Saya 1 menitnya lihat lihat di jam komputer, nggak lihat di jamnya ruangan ruangan sejawat semua. Kalau Dokter, ya silakan. eh, izin mau tanya dok. Jadi di rumah sakit saya itu ada satu ruangan rawat inap yang dia tuh hampir semua ruangannya itu bagian atapnya berjamur. Kalau dilihat untuk AC-nya itu dia menggunakan AC split duct ya dok kalau nggak salah. Tidak, ada ductingnya. Ya, Hmm. ada ductingnya. Jadi setiap ruangan itu menggunakan AC split duct. Nah itu hampir di semua ruangan atapnya itu berjamur. Eh, Cuma memang di satu ruangan itu kalau saya lihat tidak ada exhaustnya dok. Exhaustnya hanya ada di toilet gitu. Jadi untuk kedepannya nih dok, gimana ya supaya untuk mengatasi pertama untuk mengatasi jamurnya itu sama gimana caranya mungkin nanti kan mau ada rencana pembangunan lagi. Maksudnya menghindari terjadinya di ruangan itu kalau misalnya menggunakan AC split duct lagi biar nggak terjadi jamur lagi gitu dok. Sebetulnya kalau split duct itu dia
ada mekanisme fresh air yang masuk ke dalam. Sebetulnya begitu. Nah, tapi saya tidak tahu ya kalau ada fresh air kok kemudian tetap berjamur, berarti ada kemungkinan banyak sebetulnya. Kalau ternyata tata udara, aliran udaranya terjadi enggak? Gitu. ACH-nya ada enggak? Karena ACH itu air change per hour. Artinya air change per hour adalah change itu kan perubahan. Yang pensiun keluar, ada anak baru masuk itu change gitu. Ada apa yang masuk ada yang keluar gitu. Nah, ini terjadi atau tidak? Karena itu juga cukup menentukan terkait dengan apa kelembapan tadi. Jadi ada unsur temperatur, kelembapan, airflow, kualitas udara itu saling berkaitan. Itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Begitu. Jadi memperbaiki jamur itu kalau untuk tata udaranya ya perbaiki semua untuk sistem sistem HVAC namanya kan heat, pemanasan, ventilation and air conditioning itu harus dihitung semua. Nah, ini mungkin kalau ada pembangunan lagi silahkan minta dari konsultan yang ditunjuk untuk menghitungkan itu. Itu satu. Yang kedua terkait dinding. Jamur itu dinding, dia kan tidak ada di dinding atau di atap ya, di plafon. eh, apakah dinding atau plafon itu dia termasuk bahan yang mudah bernafas gitu? Karena tadi dinding apa jamur itu munculnya kan ada kelembapan yang terperangkap di dalam material itu, material dinding atau material atap. Yang dia tidak bisa keluar, tidak bisa apa, tidak bisa dihembuskan. Gitu. Seperti halnya misalnya kita pakai baju nih, pakai baju atau kita punya pasien dia ternyata mohon maaf ya misalnya dia berjamur nih ada tinea apa dokter nafsu tuh kan saya lama lama nggak jadi SPMK jadi arsitek apa dokter nafsu tinea corporis masya Allah tinea corporis ya tinea corporis atau kalau kalau panu itu apa tinea versicolor ya. Itu yang kita sarankan kan bajunya nganu ya yang menyerap keringat artinya menyerap kan sebetulnya yang bernafas tuh jangan yang menyebabkan keringat itu ngumpul terus nggak bisa bebas. Nah sama dinding pun seperti itu. Nah itu harus dievaluasi supaya tidak terjadi jamur tadi. Itu tapi kalaupun ada jamur ya nggak apa-apa. Artinya oh ini rumah sakit masih rumah sakitnya orang Indonesia gitu. Ya repotnya begitu. Kalau bangun mall atau bangun hotel jarang jamuran, tapi begitu bangun rumah sakit, banyak jamur. Ya, itu yang karena memang memang harus dihitung untuk rumah sakit itu harus teliti. Begitu sejawat sekalian. Baik, ini sudah lebih dari 3 menit. Terima kasih. Nanti kita apa lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Saya mohon maaf, saya sepertinya harus membuat kembali penjadwalannya karena sepertinya saya melihatnya bukan bulan Juni tapi masih lihat bulan Maret atau April atau Mei gitu. Jadi salah salah ini ya maklum ya. Eh, di sini tuh sekarang isinya macam-macam gitu ya. Ya ICU, ya bangunan dan lain-lain. Nanti nanti coba kita revisi. Baik, terima kasih. Nanti ada penugasan. Penugasannya sebetulnya tidak membebani ya. Bahkan yang tidak mengumpulkan pun ya sudah gitu. Tapi paling tidak tulisan-tulisannya cukup bagus. Artinya Anda juga meng-create, mengeksplor itu dengan sesuai pemahaman masing-masing. Yang saya ingin mintakan izin termasuk ke dokter nafsu. Tulisannya bagus banget, Dok. Sampai sampai diketik gitu. Itu boleh nggak saya share di grup besar, Dokter? Dokter nafsu SPMK. Eh, dokter, mendengar suara saya, Dokter? Sebenarnya tidak mendengar ya. Baik. Ya, mudah-mudahan kalau kalau boleh nanti saya bagikan di grup lain ya. Apa tulisan-tulisan bagus tulisannya bagus artinya pemahamannya bisa kita apa kita bagikan sebagai pemahaman secara awam dan lebih mempermudah
Dan mungkin daripada saya yang menerangkan lebih mudah tulisan itu untuk dipahami. Baik, terima kasih saudara sekalian. Saya harus melanjutkan kegiatan lainnya dan mudah-mudahan ini memberi manfaat. Kita ketemu di yang ketiga. Judulnya apa ya? Ketiga. Eh, Judulnya adalah terkait dengan dasar transmisi. Nah, dasar transmisi perlu nggak? Ini karena saya lihat orang-orang PPI semua ini. Perlu nggak dasar transmisi? Atau langsung Perlu, Dok. kita? Hah? Oh, perlu ya? Perlu, Dok. Baik, perlu ya. Baik, ya. Ya, baik. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan pekan depan. Saya nanti akan revisi jadwalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan tugas. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dokter. Ya. Terima kasih, Dok. Dok.